Kok ketuaan? Hah? Oh, 58. 58. Iya, 58. Ya anaknya dia udah kerja. Iya. Tapi awet muda. Ya, alhamdulillah. Karena SMA 5 datangnya muda-muda terus ini ya. Auranya kena. Iya, auranya kena kayak anak SMA jadinya. Gimana? Terus lanjut. Boleh ya. Mungkin bisa masuk aja ke wawancaranya langsung. Bapak tuh sekarang tuh lagi budidaya apa sih, Pak? Budidaya unggas lebih diutamakan kalkunnya. Oh, kalkunnya. Utama kalkunnya. Kalkun tuh petelur apa daging? Orang bisa, kalau orang umumnya ada yang petelur, ada daging. Sini lebih fokusnya ke petelur anaknya yang dijual jadinya, maksudnya anaknya. Boleh nggak diceritain urutannya dulu? Boleh. Kenapa Boleh, sampai boleh. ke telur? Nah, Boleh. awalnya kan pelihara kalkun sepasang, punya kalkun sepasang, tiba-tiba berkembang biak karena tangannya dingin, hobi, suka gitu kan, sampai 21 ekor. Begitu 21 ekor bingung. Waduh, ini gimana ngasih makannya nih? Banyak bener kan? Iya, banyak. Wah, ibunya mereka bisa gini-gini kan? Nah, jatah kalkunnya jadi lebih besar gitu kan? Wah, itu lumayan ya. Waktu itu OLX itu masih toko bagus namanya dulu kan? Nah, iklan di toko bagus. Kalkun 21 ekor, 300.000. Ya maksudnya beli 1 ekor pun boleh maksudnya, tapi ada itu 21 ekor kan? Karena memang semuanya mau dihabisin dulu tuh semuanya tuh. Nah, tiba-tiba 1 jam kemudian dia respon sama orang, Pak, itu semua dijual. Iya, nego-nego ambil semua ya, 275.000 1 ekor. Kali juga, kan masih mahal itu kan? 275.000. Nah, kalau oke, saya ambil sekarang, ya silakan. Nah, datang sih pakai mobil pick up sama apa tuh yang keranjang dari bambu itu yang buat ayam-ayam di pasar itu kan? Iya. Bawa karyawan dia 1 orang sini. Mau diambil semuanya, Pak, kalau ada lagi 50 ekor tiap bulan saya ambil. Wah, rupanya kalkun ini lumayan nih peminatnya. Nah, cuma kan kalau dia ambil segitu itu waktu itu belum begitu fokus kan ya. Saya harus pelihara berapa banyak di sini kalau sebulan harus 50 ekor. Kalau piaranya ratusan di sini, waduh ini nggak tempat yang cocok untuk beternak ratusan. Bawa tetangga kemana nanti kan? Iya. Nanti jadi bau, nggak terkontrol lagi. Akhirnya berubah, ada yang ngasih tahu, mending pelihara untuk jual anak kalkunnya. Jadi induknya 50 aja, anaknya 500 ekor berarti itu. Berarti hasilnya kan satu indukan itu sebulan tuh bisa 10 anaknya. Ya kan, dia 2 minggu dia bertelur, 2 minggu dia istirahat. Berarti sebulan menghasilkan 2 minggu bertelur itu kan 14 hari. Tapi dia bertelurnya 12. Ya, 12. Nah, 2 minggunya istirahat. Kalau dia tidak mengeramkan sendiri. Kalau dia mengeramkan sendiri berarti ada waktu lagi 28 hari dia mengeram. Berarti kita buang waktu 28 hari sebenarnya. Kita beli mesin pas. Jadi dia betul-betul 2 minggu bertelur, 2 minggu istirahat. Bertelur lagi, berarti sebulan dia menghasilkan anggap 10 anak. Nggak bicara 12 lah, 10 aja. Kalau 10, 1 ekor, berarti kalau punya 50, 500 kan? 500 kalau anak sebulan. 1 anak baru netes 35.000 dijualnya. Sebulan 50.000. Nah, mending jual indukannya tadi 300.000 7 bulan atau anaknya 50.000 1 bulan. Jual anaknya 50.000, nggak perlu waktu panjang dan resiko matinya ada kan? Ya, itu dasarnya. Nah, ini cerita di sini akhirnya lebih fokus menjual anaknya. Nah, dulu waktu lagi booming-boomingnya sampai kita tuh membeli telurnya sama orang. Beli telurnya. Telur ya, langsung. Telurnya 10.000 1 butir. Ya karena telur 1 butir 10.000, netes jadi 35 kan mau. Iya. Iya. 35.000, paling berapa yang nggak netes gitu kan? Iya. Nah, berubah konsepnya. Wah, beli telur nggak terkontrol nih.
oh ini telur ada dibuahi sama jantan atau enggak, kan mereka nggak tahu kita dia jual telurnya, bisa nggak karena nggak dibuahi jantan. Mulailah sistemnya. Jadi sistem yang ke depan ini mau dijalankan, pernah dijalankan tapi gagal. Gagalnya kita jadinya evaluasi nih, ke depannya bagaimana. Nah, kemarin-kemarin siapa yang mau ternak kalkun? Saya Pak, nih saya kasih kalkun jantan, saya pinjemin 1 kalkun jantan, 2 kalkun betina. Kamu jual anaknya ke saya 20.000. Oh, kamu pelihara entok di rumah, pelihara, jual anaknya berapa? 7.500. Mau nggak dia dipinjemin kalkun? Sekarang malah anaknya kita beli 20.000. Mau dong? 20.000 lebih mahal dia kan? Padahal saya jualnya berapa? 35. Nggak ngapa-ngapain. Masih untung. Nah, dibikinlah itu beberapa tempat. Nah, salah konsepnya awal itu apa? Mereka merasa untung aja 20.000-nya itu. Sebenarnya jiwa berternaknya nggak ada. Jiwa berternaknya nggak ada. Jadi mereka hanya melihat, harganya segitu. Boleh juga tuh. Kalkunnya dipinjemin. Nggak ada risiko. Tapi kemudian mereka piaranya itu hanya karena duitnya aja, tidak dengan hati. Kalkunnya mati, kalkunnya dia jual, kalkun jadi nggak. Nah, itu gagal kan, proyek gagal. Walaupun ada juga yang jujur yang jual anaknya sih. Nah, kedepannya kan jadi dipikirin nih, sistemnya salah nih. Harus ke orang yang memang di rumahnya dia memang pelihara unggas. Kalau orang pelihara unggas berarti dari hatinya dia suka sama unggas. Bukan orang yang nggak pelihara unggas, ujuk-ujuk dikasih kalkun sepasang 20.000, kan seneng aja, iya aja, ya kan? Tapi belum tentu dari hatinya dia pengen beternak. Tapi kalau orang yang beternak unggas, kita masukin ini bisnis lebih bagus kamu nih daripada jual 7.500. Nah, kayaknya ini akan lebih bertahan ini. Kalau kejujuran orang beda-beda, tapi udah punya hitungan lah. Berapa banyak dia setor anak kalkun, kita udah balik modal tuh indukannya. Yang hilang pun nggak masalah ibaratnya, ya kan? Nah, itu yang konsep kedepannya. Jadi di sini hanya menjual anaknya aja, menjual indukannya. Begitu indukannya udah 3 kali produksi, maksudnya 3 kali periode, dia berarti berapa tahun keluarin biar permajaan. Itu rencananya. Kayak ini kenapa pada kalkunnya pada kosong. Ngejual kalkun itu gampang. Ini udah nggak dijual sekarang. Ini kurang ini karena saya mau keluar Jawa sebulan. Nah, kosong dulu. Nanti dibanyakin lagi. Nah, makanya keidean tadi tuh pas anak-anak tadi ngomong, kalau dulu situ iya apa banyak. Oh iya di YouTube ada tuh kalian itu. Tadi itu cerita gitu. Oh iya kalau gitu bisa kita download ya Pak ya. Kan bisa dia download, dia munculkan dalam laporan kan? Kayak kalian nih ambil ini. Oh di sana ada tuh fotonya waktu ada 40 ekor di sana. Ada di YouTube begitu. Itu awalnya. Nah, lanjut. Berarti tadi sih jenis unggasnya tuh Lebih fokus ke kalkun. Sistemnya lebih fokus ke menjual anakan. awal mulanya kenapa milih kalkun? Ya, tadi kan pelihara ayam pelung, ayam bangkok. Kan kebingungan, jualnya nggak tahu dulu ya. Belum kenal toko bagus atau OLX itu. Akhirnya hanya dipotong-potong. Nah, pas di kalkun itu memang pengen coba kalkun juga dulu waktu kecil, pernah juga pelihara kalkun. Pas di kalkun langsung keingatan OLX. Begitu di iklan OLX responnya cepet, wah udah ini aja nih gitu. Ya kan, itu mau ngurut dari proses aja. Assalamualaikum ya Bu. Aduh nanti ya lagi ada tamu sebentar lagi ya. Ya. Lanjut lagi. Bagaimana Bapak melalui usaha ini? Apakah ada jatuh bangunnya atau gimana? Ini karena dasarnya hobi. Jadi Bapak bisa bilang nggak pernah jatuh. Karena dasarnya hobi, jadi tidak pernah mikirin, akan senang aja. Jadi nggak pernah mikirin rugi gitu kan. Karena nggak untung pun akan dijalankan terus karena suka gitu sih. Karena ceritanya ini kan ibaratnya makannya dia itu dari usaha lain, kantong sendiri, bukan dari hasil dari dia sendiri. Karena dasarnya hobi.
Nah kemudian dia mulai menghasilkan, alhamdulillah kan. Nah itu awalnya. Nah tiba-tiba gitu, sebulan Pak sedikit dapat juga 3 juta ini. Ya, sedikit. Tapi begitu ada orang Pak pesan anak kartun 500 ekor, kumpulin semua kan, terus kumpulin. Dapat juta untungnya. Nah tapi tidak selalu ada yang gede-gede gitu. Tapi kan mudah-mudahan nih ke depan kalau kita seriusin, lama-lama kan ya sistem tadi itu yang orang titip, kalian tanggal sekian masukin telurnya di mesin tetes serentak. Karena jangan sampai mereka menjual kalkun sini hari minggu ini dia kirim 20, yang lain ngirimnya minggu besok, nanti jual ke orang beda-beda gedenya, ya kan? Jadi kalau ada pesanan banyak langsung aja dikasih tahu, dia babain mengeramkannya tanggal sekian. Jadi begitu masuk ke sini umurnya sama semua. Oh iya benar. Iya, ya kan? Sejak kapan tuh Pak mulainya? Itu yang pernah dijalankan tapi gagal, tapi bukan langsung gagal semuanya, enggak. Ada juga yang ngirim dulu berapa kali gitu kan. Lama-lama ada juga yang mulai nakal, anaknya dia jual sendiri, padahal kan ketentuannya dipinjamkan indukannya, anaknya dijual ke kita 20.000. Kemudian mereka punya pengalaman, tahu pasarnya, mereka bisa jual 35 sendiri. Wah, jualnya tempat lain, kan bisa aja itu terjadi. Tapi sebenarnya karena bapak berpikirnya biar orang belajar usaha nih kan, tidak masalah. Tapi kalau fairnya, kamu kalau mau jual keluar udah bisa balikin induknya, beli induknya sendiri, kan itu fairnya. Kalau dia jualnya ke orang lain sekarang. Tapi rata-rata kalau mereka bisa usaha sendiri ya bagus aja, berarti bapak berhasil mendidik orang jadi peternak yang bisa jual sendiri sekarang gitu. Tahun berapa Pak? Apanya nih? Tahun mulai buka usahanya? Kan mulainya 8 tahun yang lalu, 2016. Berarti 2016. Yang komersil ya. Kalau pelihara ini kan dari dulu juga, dari kerja kantoran juga udah pelihara. Hanya Sabtu Minggu aja di rumah ngurusin ayam kalkun yang Bangkok biasalah gitu kan. Bangkok sama ayam pelung dulu kan. Suka mandi-mandiin ayam, masukin dalam kolam, diangkat ekornya gitu kan. Ayam Bangkok tuh suka gitu dulu. Ya kan buat dilatih kan. Nah, itu ada, cuma nggak dijual-jual, nggak tahu ada jadi duitnya gitu. Nah, kenapa nggak ayam Bangkok? Ayam Bangkok kan harga ayam Bangkok itu bagus, harus ngadu ayam. Saya nggak suka ngadu ayam. Kan gitu. Ya kalau ayam Bangkok kan gitu. Harus ayam diadu. Dulu di sini juga ada ayam cemani, kencang juga penjualnya ayam cemani. Tapi rupanya ayam cemani itu orang beli arah-arahnya ke mistik-mistik itu. Nggak mau lah ikut campur urusan gitu. Kayaknya udah nggak usah. Karena mereka ada untuk sesajen apa, sesajen apa, ayam cemani itu dulu. Terus temen bilang, kalau nggak yakin udah ngapain juga dipelihara. Nah udah lepasin itu. Akhirnya ke kalkun. Dari kalkun tiba-tiba pasarnya entok jumbo Blitar juga bagus. Ya kalian nggak tahu entok harganya berapa? Kan 200.000 kan? Kalau untuk di pasar itu entok jumbo Blitar 1 juta lebih harganya, 1 per ekor. Hanya bagi yang tahu. Kalau nanti ditawarkan ke ini kan dia mahal banget ya, nggak, memang pasarnya bukan ke yang itu. Tapi kalau yang tahu, anaknya itu bisa 100.000 satu. Kemudian dia sepasang itu tinggal sepasang, tadinya beberapa pasang tuh dijual semua, tinggalin sepasang yang paling bagusnya untuk jadikan bibit nantinya. Lanjut lagi. Apa yang membedakan usaha Bapak dengan usaha orang lain? Usaha yang lain yang jadi unggulnya? Unggulnya karena ini orientasinya tidak profit, yang beli banyak jadi teman. Karena lebih terbuka, lebih jadi tempat ngobrol sini, jadi teman. Banyak kan yang beli di sini itu jadi teman. Jadi customer juga enjoy gitu ya, Ya, karena tujuannya bukan ke sana semua. Ya. Dia nanya, Pak Topik bisnis apa lagi? Saya bisnis kuliner Pak. Bisnis oh apa tuh? Udah ngobrol sini, ngopi-ngopi sini, jadinya ngumpul-ngumpul kan. Jadi mereka kan datangnya ada yang properti, ada yang kantoran, ada yang apa, ada yang apa. Jadi kalau di tempat lain orang beli kalkun, beli ada selesai. Kalau di sini ada tentara juga yang beli di sini. Kalau sakit Pak, nanti dikasih obat ini ya. Obat ini, oh gitu Pak Topik ya, saya foto Pak obatnya ya. Iya foto. Nih kalau ciri sakitnya begini, ini
karena akan keluar semuanya, nggak perlu disembunyikan. Dan niatnya juga bukan hanya orientasinya bukan profit oriented kan, tujuannya ya bagi-bagi ilmu aja karena hobi dasarnya senang. Kalau dicek di YouTube tuh ada tuh, bagi bapak-bapak yang usianya sudah pensiunan, usaha yang paling bagus itu beternak. Jadi otak masih punya tanggung jawab, saya besok harus ngasih makan kapur, jadi punya kegiatan yang harus berpikir tapi tidak berat. Ya, sehat kita dibuatnya. Apalagi setiap hari saya harus naik tangga nih. Atas ya. Ini ke kamar di rumah paling tinggi. Kalian di atas, lihat kamar saya tuh di paling atasnya lagi itu. Berarti saya naik 5 lantai nih. Kan lumayan sehatnya. Ya, gitu. Kalau ngomongin pakannya Pak, Pakannya itu dari tahun ke tahun belajar terus biar lebih efisien, ekonomis, pengiritan itu bagaimana caranya. Nah, mulai ketahuan kalkun ini kan makanannya banyaknya sayur-sayuran. Sayur-sayuran kalau mau ambil di pasar. Kalau mungkin ibu-ibu kalian atau kalian yang ke pasar suka tuh beli sosin, misalnya kan suka dilepas-lepasin sama orang di pasar tuh buat bersihnya, bagian bersihnya. Kayak kol. Dikupak-kupak dulu. Nah, itu dikumpulin makanya dia. Ya. Sama udah. Tapi kan saya nggak sempet ke pasar tomat dan ini harus malu saya bawa karung-karung begitu kan. Jadi ya udahlah, tanam aja eceng gondok. Nah, eceng gondok. Eceng gondok ini kan cepat juga dia banyak kembangnya. Efeknya satu, anak saya hobi ikan, dia pelihara ikan yang hias-hias. Dengan tidak ada eceng gondok itu ikannya nggak akan kelihatan, airnya akan keruh. Dengan ada eceng gondok airnya bersih. Wah. Nyambung kan semuanya. Minum air. Iya. Ada eceng gondok sama pupuk nasinya, nasi bekas. Udah. Nah, sekarang itu kalian biar tahu juga tuh, yang di kolam itu tuh. Itu yang hijau-hijau tuh. Kalau dilihat kayak rumput itu. Itu makanan anak kalkun. Itu kecil ya. Menghemat 50% untuk anak kalkun sekarang. Belum 100%. Karena kalau 100% langsung habis dia. Jadi Bapak belum menghasilkan dia banyak. Kalau dipakai 100% nggak cover, sehingga masih 50%. Tapi kan masih mending. Menghemat 50%. Gitu. Nah, kalau tadi kan ngomongin pakan ya. Kalau Sebentar dulu, ini yang tanya kok segini aja, ini kok nggak nanya? Dia mata saya itu begini, lihatnya juga ke sini nih. Gimana? pakan, apa kandang. Unyong, kebiasaan. Sorry aja. Sudah. Terima kasih. Ya udah, kalau siapnya di sini. Oh, ini nih Pak. Nah, Ada pertanyaan nih Pak. Nanyain buat jenis kandangnya. Biasanya jenis kandang. saya Bapak itu suka dengan kandang yang tidak tertutup. Kan ada orang di dalam kandang tertutup. Ya, sudah itu setiap pagi dilepaskan Buat dijemur. ya, buat dia bermain. Iya. Kalau ini sistemnya tidak ada kandang tertutup, cuma ada sebagian ruangan itu diatapin, dan bagian yang dia berjemur. Dijaring. Yang diatapin ada petarangan untuk bertelur, kotak tempat bertelur. Keuntungannya apa? Kalau kita bikin kandang tertutup, kotorannya berarti numpuk di situ. Numpuk di situ tidak kena panas, karena dia kan kalau di dalam kandang ada atapnya, tidak kena panas. Membersihkannya males, tukang juga males bersihnya ya. Tapi kalau kandang terbuka, dia kan di mana aja kotorannya, di dalam kolom ruangan itu, keinjak-injak. Jadi kayak tanah, dia aja kayak tanah kan, kotorannya jadi kayak tanah sendiri kan. Setiap bulan tinggal dikorek, jadi kayak lapisan gitu ya, lapisan tanah segini. Padahal kotoran yang sudah membeku kan. Nah, itu kenapa setiap bulan dibersihinnya. Tapi kalau musimnya hujan, setiap minggu karena basah. Ini kandang apa namanya, sistemnya kandangnya kandang terbuka aja.
Ayo, Lanjut. Lanjut guys. Penyakit. Jadi ini Pak, bagaimana Bapak menjaga kesehatan unggas petelur terkait pencegahan penyakit? barusan jawabannya sebenarnya perusahaan Ya. kebersihan kandang Kebersihan itu kandang paling penting karena penyakit itu dari kebersihan kandang. dari kandangnya. Iya, makanya setiap bulan kalau kondisi panas ini setiap bulan dikerok. Kalau musim hujan setiap minggu karena kotoran itu nggak pernah kering bawa penyakit tuh. Jadi kalau dikasih makan ada tumpah ke tempat kotoran dia makan. Sementara kalkun itu kelemahannya di pencernaan. Oh, jadi Kenapa anak kalkun 3 bulan belum ketemu tanah? Jadi makanannya masih terkontrol kita kan? Dia belum nyari makanan di tanah-tanah. Karena pencernaan kalkun itu kelemahannya. Tapi kalau udah dewasa gitu ya. Tapi kalau dewasa kalau kotor kandangnya ya tetap aja kan. Jadi penyakit itu dari tempat yang kotor. Coba Raffi Ahmad gimana? Terus kalau buat penyakitnya itu biasanya apa yang sering terjangkit? Tadi kan paling berisiko Sering. pencernaan kalkun, pencernaan kalkun. Jadi entok jumbo bita dikasih makanan nasi basi kuat dia. Kalau kalkun jangan dikasih nasi basi, sakit dia. sakit langsung. Itu kan? Iya, Saat iya. dia makan tapi dia sakit. Ya. Sehingga makanya makanannya dikontrol kan. Tempatnya dibersihkan. Jadi karena dia lemahnya pencernaan, obatnya pencernaan yang fokus di sini disiapkan. Begitu dia nggak mau makan, kena pasti nggak beres pencernaannya. Nafsu makan hilang. Kasih obatnya obat manusia. Kasih dia. Pagi dia sakit, kasih pagi. Sore dia belum mau makan, kasih sore lagi. Pagi besok dia nggak mau makan, kasih lagi obat. Sorenya makan, stop obat. Sorenya nggak mau makan, suapin dia, kasih obat, suapin makannya. Karena kalau udah 2 hari dia nggak makan, siap-siap dia mati itu, ya kan? Kasih makan, Oh, jadi obat. disopin. Suapin. Nah, itu yang dibilang. Kalau dasarnya hobi, itu ternak dianggap jadi sayang ke ternak kan. Jadi Sakit diurusin. ya, Mati bukan kalau hobi bukan rugi bicaranya. Aduh kasihan. sedih. Ya, betul. Sedih. Itu. Kasihan udah berjuang kita Berjuang, menggunakan ya. Tapi tidak kalau orang pure pikirannya peternak jual beli profit oriented. Aduh hilang duit Betul. 400.000 Iya. nah, gitu kan. Iya. Jadi kalau kita kan enjoy aja. Kita kalau sakit kita obatin. Kalau memang udah mati ya mati aja udah mau gimana lagi kubur di sana. Makanya itu kalau ada nisan itu berapa ratus ekor tuh misalnya situ. Itu kan kalau mati dikuburin sana, mati dikubur sana, tinggal diselang-seling aja. Kalau digali Masih ada ada. tulang. Tapi udah nggak bau gitu kan. Kalau yang baru kan masih ingat kita, oh sini jangan nih baru dikubur sini. Tapi yang udah lama kan lupa kita. Pas kita gali, oh ada tulangnya, masuk aja. Kan tulang tinggal tulang aja, nggak bau. Kalau yang baru kan masih ingat 1 bulan 2 bulan masih ingat kan. Apalagi anak-anak juga suka pelihara kucing mati juga kuburinnya sana kan. Tempat kuburan gitu semua di sini. Kuburan situ. Tapi nggak ada kuburan manusia di situ. Unggas aja sama kucing. Apalagi Kalau misalnya nih, Bapak kan sekarang udah jalan lah ya usahanya. Nah, ada gak sih Pak kayak kalau keluhan dari ya warga-warga sekitar lah, kalau misalnya ada misalnya bau atau kayak gimana itu? bagus pertanyaannya. Justru bapak itu ada orang yang datang ke sini dia mau tutup usahanya karena dia punya problem itu. Saya usaha udah bagus harus tutup. Udah, tapi dia bukan takut, dia mau beralih ke takut. Ayah telur. Kamu kalau 17 Agustus suka nyumbang nggak? Enggak. Kalau puasa mau lebaran tetangga-tetangga dikasih.
ibarat kalau kita usaha ternak, kita sama warga tuh harus masuk. Contoh di sini, setiap mau puasa 1 ekor yang berdampak, jantan-jantannya ini buat puasa apa? Jadi orang itu kalau udah kitanya masuk dengan cara itu, ya bawa dikit toleransi aja jadinya. Apa deket, ditambah saya senior di sini lagi, gitu. Jadi senior di sini, jadi ibaratnya mereka juga segan. Tapi bukan jangan kita jadinya karena senior jadi kita semena-mena gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau sekali mereka tercetus kan jadinya enak hati, cepat kasih kalkunnya. Betul. Iya, setahun sekali. Setahun sekali. Efeknya apa? Pak Taufik, saya punya nasi sisa bekas nih. Oh iya, taruh aja di pagar. Nanti saya lewat, saya ambilin. Nah, berarti dari sana tuh suka ngambilin nasi bekas tuh. Malah ngebantuin. Iya. Coba nih tetangga depan. Kalian datang, pembeli nih datang. Oh, oh sini, tenang kamu. Tapi ini ada yang mau beli kalkun. Mereka malah support gitu. Masih tahu tempat ini. Kalau mereka nggak suka, nggak tahu. Kecuali orang nggak tahu memang ya. Kalau tetangga pasti tahu. Kalau kayak tadi kan ada yang nanya ke tukang itu kan bukan orang sini. Tapi kalau orang sini, oh situ. Malah, jadi mereka malah support kita gitu. Bahwa kamu mau biar kalkun, mau Pak nih biar dari anak kan ya, menunjukkan keseriusan ngurusnya. Kalau terima bersih yang dewasa kan nggak seperti orang yang nggak mau ngurus. Nih, coba kamu ngurus, mati, nggak bisa ngurus. Nah, pengen biar ayam berapa nih, masa mati kan? Itu nggak akan berprotes. Tapi ngasih ayam Brahma itu memang kalau anaknya itu 100.000 satu ekor, 200.000. Tapi 200.000 itu kalau kita jual, bagi kita nggak ada apa-apanya, kita pelihara banyak nilainya. Tapi mereka pengen pelihara, kok bapak banyak aja yang beli. Iya, Pak, kamu pelihara, nanti kamu jual ke saya. Kan nggak ada ruginya, ya kan? Ya, tapi mati ya, berarti nggak cocok, kan? Gitu. Jadi tetangga boro-boro protes, malah support. Pak, di sana dibersihin Pak, jangan di sana aja, saya jagain. Nah malah begitu. Itu makanya saya bilang ke yang orang yang pelihara itu tuh 17 Agustus tidak, padahal dia sehari itu dapat 500.000 untungnya dari ayam petelur. 500.000 sehari, masa setahun sekali 17 Agustus. Bantu kek tuh warga sekitar, kasihlah ayam afkiran yang udah nggak bertelur itu dipotong. Orang kalau udah dikasih begitu mah diem, bener nggak? Diem itu kan nggak enak. Contoh orang depan lagi bangun rumah, tangga protes. Oh, jalan terganggu, apa? Jalan terganggu, kebul, macam lah ini. Salah. Yang bangun juga salah, dia nggak izin dulu. Punten saya mau bangun, mungkin terganggu. Kan harusnya begitu juga. Nah, salahnya itu jadi warga keras. Karena kalau saya mah nggak apa-apa. Justru yang paling penting saya kebayang. Oh berarti kalau saya yang bangun rumah, saya dipotong orang nih. Tapi rupanya kalau kita lapor izin, orang juga senang. Jadi kan kita ketemu masalahnya sebenarnya kan. Kamu salah sih sebenarnya, kamu izin lah tetangga. Tapi karena tipe orangnya, kalau bapak tuh dia nih, oh tipenya memang tipe cuek, kurang wawasan, kurang pendidikan, sehingga nggak pernah yang gitu cuek aja dia gitu kan. Ada yang gitu orang kan, tapi kita maklumin aja. Sehingga dia, oh nanti ini bambu-bambu udah selesai, bapak butuh bolehnya buat kandang. Oh boleh, ambil aja Pak buat bikin kandang. Karena mungkin satu-satunya yang nggak protes saya nggak protes. Karena saya mengerti aja ngapain sih protes orang bangun rumah, ya wajar orang bangun rumah. Tetangga terganggu ya, namanya juga kita juga kalau bangun rumah nanti juga tetangga terganggu. Kembali ke sana aja. Tapi kan ada tetangga yang manas-manas sih. Kumpul, saya ketawa aja.
Kalau dia bangun kan juga orang lain juga akan terganggu. Yang ini salahnya cuma tidak izin. Nah itu aja salahnya. Jadi kita kalau bangun rumah ya kita izin dulu lah ke tetangga. Tapi sih itu sama dengan saya. Bapak, biar ini biar orang nggak terganggu, kasihlah pas mau puasa nih, apa namanya itu kalau pas sunat tuh kalau mau puasa tuh apa? Munggahan ya. Iya. Nah buat munggahan satu-satu buat munggahan. Iya. Semilir pas lagi lupa bersihin bau, nggak apa-apa. Jadi begitu. Sudah tertutup. Nah itu ilmunya aja tuh, ilmu beretika, ilmu berkumpul dengan orang ya kan, itu simpel sebenarnya masalahnya. Dia kan baru rumit jadinya kan, kalau udah tercetus protes dikasih duit tuh nggak mau, karena udah terlanjur keluar kan, kasih duit malah mikirnya kan nyogok lu. Nah salah larinya kan, nyogok lu. Itu salah, udah nggak bisa pakai duit kalau udah begitu, kalau udah tercetus. Aku sampai gimana ya Pak ya, dengernya aja udah keren gitu ya Bapak, dari yang awalnya tuh hobi bisa ngehasilin, dan Bapak tuh selalu nerima gitu ya buat segala hasil yang ada gitu kan, mau itu dibilangnya rugi atau enggak, karena hobi jadi Bapaknya juga enak ngejalanin. Enjoy. Nah itu yang membuat saya bilang banyak yang pembeli sini jadi teman, karena kalau peternak yang lain mungkin ya saya lihat ada tuh ilmu dia nggak akan keluarkan semua, iya kan? Nah, ini bilang obatnya dia aja mati nanti beli lagi, ya kan? Iya. Sini tujuannya nggak hanya profit oriented, bergaul berteman, sehingga banyak pembeli itu dari PM, polisi militer, dari tentara biasa, pengusaha, peternak lain, dari pengangguran, nggak ada di BBM, temennya semua. Karena ujung-ujungnya tuh belum tentu saya yang sama pengangguran tuh tidak butuh nanti, butuh aja bisa aja nanti suatu saat kita butuh, benar? Atau roda berputar, mereka yang lebih berhasil. Waktu kerja di kantoran dulu, saya manajer senior malah kebawahan laki-laki nggak pernah ada. Karena apa mikir mereka itu pemimpin di rumahnya, karena suami dan bapak dari di keluarga kan pemimpin mereka juga di rumah. Saya kebetulan jadi pemimpin mereka di kantor, nggak pernah marah-marah. Kalimatnya enak-enak aja, mereka nurut kok kalau kita tuh ngomongnya masuk akal gitu kan, benar nggak? Kalau kita ngomong semena-mena malah justru mereka nggak nurut. Nah ini contoh satu, saya suka sama anak-anak. Sekarang kalian gini, ini ayah nih malam ini ada 2 karyawan ayah, yang satu kucel, yang satu rapi, bukan soal ganteng atau nggak ganteng ya, kucel, masalah penampilan kan, kucel dan rapi. Terus ayah mau angkat meja nih, kantor perlu ngangkat meja, kira-kira yang rapi atau yang kucel yang disuruh? Kucel. Sehingga nah, pelajaran buat kamu, kalau kamu kerja jangan pakainya kucel. Ini kan pelajaran buat kalian nih. Kalau kerja, karena pikiran orang itu akan mudah nyuruh yang urusan yang kotor-kotor itu kayak kucel. Nah, kan, ya benar nggak? Iya. Pasti mikirnya kayak kucel. Dia. Nah itu pelajarannya. Kalau yang rapi, wah ini perlu penjaga tamu, penerima tamu. Nah kamu jaga tamu di sini. Kan kerjaan yang enak daripada angkat meja. Iya. Nah itu sudah hukum alam. Masalah pintar itu urusan lain. Ini kita bicara penampilan dulu nih, ya kan? Nah sekarang gini, ada satu bos, anak buahnya pinter. Yang satu kurang pintar, saya nggak mau kesiniin yang kurang pintar. Yang satu kurang pintar. Tapi yang pintar, sok pintar. Bapak pernah ngalamin, Bapak punya atasan, ya, punya atasan. Satu level sama Bapak nih. Bilang ke atasannya sama nih. Pak, ini Bapak salah loh Pak bikin laporan tuh yang sistem gini. Begini Pak, ini lebih simpel, bagus ini. Atasan kita itu, enggak, kamu ikutin yang secara saya aja. Ngotot. Yang bos itu bilang, enggak ikutin saya. Temen bingung. Datang, kan seusia, waktu masih muda nih ya. Jadi, padahal kan cara gini, basic akunting. Cara gini kan lebih simpel gini. Iya. Kenapa bosnya? Tapi kan lihat cara dia ngomong tadi sama bos, menggurui,
menyalahkan sistem lama. Bos kan gengsi juga dia. Lu anak buah gua nyala-nyalain gua, benar? Masuk yang namanya topik si bapak itu. Kayaknya kalau gini enak ini kayak gini. Mana Fik? Satu poin. Mana Fik? Melihat dulu jadinya. Tadi mah nggak dilihat. Langsung enggak. Kamu ikutin aja cara saya. Mana Fik? Oh iya, dah berapa gini aja di produk yang sama dengan cara yang berbeda. Benar? Produknya sama, caranya berbeda. Di situ kita belajar cara menempatkan diri, gimana ngomong ke atasan. Padahal yang namanya topik itu belum tentu pintar. Yang pintar yang tadi, cuma pintar nggak pintar cara mengkomunikasikannya. Benar nggak? Mengkomunikasikan nggak pintar. Yang namanya topik nggak pintar, tapi pintar mengkomunikasikannya. Kalah yang pintar buatnya. Bisa kalah jadinya. Itu contoh-contohnya. Jadi kalian yang masih muda-muda ini sama bapak sama anak-anak. Adrian, yang busuk. Tadi yang paling besar, yang paling besar itu kan lulus SMA 5, nilai bagus, juara 1, juara 2, juara 1, juara 1 gitu terus. Lulus masuk 4 dapat tes, masuk 4 ambil hukum. Itu cita-cita sekali, cita-cita bapaknya pengen hukum, jago ngomong soalnya. Tapi nggak kesampaian gara-gara apa? Dulu nggak. Nah orang tua nggak membimbing. Ini anak bakat kemana nih? Jadi ngikuti arus saja kan ada anak-anak gitu. Nah, kasih tahu. Jadi kamu kan masuk di Unpad, kamu pengen kerja di mana? Dulu dia bilang pengen BUMN. Buka lamaran BUMN, cek syaratnya. Dia buka di Google, biar aja dia buka. Syaratnya apa? IP kalau perguruan tinggi negeri 3 minimal. Lulus Unpad, nilai kamu, IP kamu harus di atas 3. Kalau kamu pengen kejar cita-cita kamu. Benar nggak? Oh iya. Paling nggak anak itu udah tahu dulu. Karena orang tua ada yang lolos aja tuh. Dia nggak bahas tentang IP-nya, tentang kamu rajin-rajin belajar ya. Kuliah yang serius. Nggak kena. Tapi kamu cita-citanya apa? Saya pengen kerja di BUMN. Nah, kamu buka sekarang syarat kerja di BUMN. IP itu kan 3 minimal. Nih, tahu kan? Dapatlah dia 3,2. Anak kedua nggak lolos negeri, masuk ujian perempuan. Dek, kamu kerja pengen kerja mana? Semuanya pengen BUMN. Walaupun yang tadi PNS jadinya dia nggak, dia tadi Telkom yang tadi itu di Telkom. Karena dia ambil hukum kan, di Telkomnya nggak sesuai dengan ilmunya, keluar. Lu bayar tuh denda. Lu bayar tuh denda tuh. Nah, karena BUMN kan dari didikan harus apa tuh namanya, ikatan dinas itu. Jadi kalau dia keluar kita harus bayar gitu malahan. Nah, yaudah kamu. Terus kamu pengen apa? Aku pengen jadi hakim. Tapi persaingan ketat nih. Kenapa? Apa kamu takut? Kamu waktu keluar kampus nilainya masuk kok. Hadapi aja, bertaruh. Ya, lolos dia. Disemangati itu, tapi dikasih tahu gitu kan. Kamu sesuai yang dikasih tahu dulu syaratnya. Iya, bukan perusahaan. Kamu mau kerja di mana juga, syarat kamu itu masuk semuanya. Ini udah benar. Yang perempuan swasta. Jadi kamu kerja Pak di mana nanti? Pengen BUMN ya. Baru lulus nih. Udah buka itu, udah cek swasta berapa? 3,5. IP-nya 3,5 kalau swasta. Jadi apa syaratnya kan kalau kuliah? Nah, 3,5. Lebih berat daripada kakaknya kan? Stres dia waktu terakhir tuh. Dapat nggak 3,5 anak? Oh, genting gitu. Taunya lulusnya dengan 3,500. Betul pas 3,5. 00. Itu belajar dari diri sendiri. Dulu hanya orang tua itu tidak fokus ngasih tahunya detail. Hanya ngasih tahu, kamu belajar yang benar, biar kerja benar gini-gini. Kalau ini kan lebih detail lagi. Syaratnya apa? Kan ayah nggak bohong. Kamu cek aja di Google. Syaratnya apa? Kalau IP-nya 2, sekian, ya kamu siaplah kerja di pabrik-pabrik gitu. Kan gitu. Kerja di pabrik-pabrik restoran. Tapi ayah sih nggak masalah juga.
kan kamu yang punya cita-cita, kamu jadi wira swasta juga nggak apa-apa, wira swasta nggak kecil juga kalau kamu tekun fokus. Kadang-kadang orang tua kan suka gini, ada calon mantu datang laki-laki, kamu kerja di mana? Wira swasta. Kesannya wira swasta itu nilainya lebih kecil dari PNS, bener nggak? Kesannya nih, padahal mereka itu wira swasta itu petarung juga, jangan salah. Petarung malah lebih gila pertarungannya. Kalau yang udah kerja PNS, dia kerja tinggal duduk di kantor. Kerja kalau wira swasta tiap hari otaknya mikir, karena ngalamin. Saya karyawan sekian, kudu digaji nih, kudu untung nih. Jalan kulitnya kan itu, saya punya karyawan berapa banyak. Karyawan motivasinya mana? Nggak ada dengan janji, langsung aja. Jeffrey, kamu saya kasih motor 1. Gara-gara apa? Teman bilang gini, ini nggak apa-apa share pengalaman ya. Titik karyawan kita naikin gaji ya, kan usaha udah mulai bagus nih. Naikin gaji berapa? 500.000 per orang. Jangan. Paling motivasinya 3 bulan loyo lagi. Orang kalau naik gaji itu biasanya kan malah nih sebagai karyawan dulunya naik gaji itu semangatnya awal doang, 3 bulan awal sudah itu biasa lagi gitu kan. Jangan. Terus beli motor kita rugi bayar DP-nya 1 juta, tapi cicilannya 500.000. Uang mereka itu yang kita anggap mau naikin. Motivasinya seumur umur tuh, mendewa-dewakan lu tuh. Wah, satu-satunya tempat kerja gue yang dikasih motor di sini. Bener nggak? Langsung niar bagus nih cari motor. Waktu itu ingat beliin spesi, 5 orang beliin spesi, pakai spesi. Kan saya bisnis kuliner, kan ada delivery yang ngirim ke konter-konter. Tadinya motor kantor, aduh motornya rusak, aduh motornya gini, karena motor kantor, jadi nggak diurus. Begitu motor dia sendiri, pakainya delivery juga, jadi dia dikasih motor juga menguntungkan kantor karena dipakai buat urusan kantor. Dia jaga nggak motornya? Dia jaga, nggak rusak-rusak motornya. Coba kalau motor kantor, udah hancur sini, hancur ini, ya macam-macam kan? Satu untung nggak kantornya? Untung kantornya kasih motor itu kan? Motornya nggak rusak-rusak, motivasinya dijaga. Selesai delivery itu motornya dilap-lap. Pulang dari kantor jam 12, delivery kan pulang jam 12. Yang ngojek, dia punya motor sendiri. Saya tanya, baru sekali saya kerja kasih motor sama kantor. Coba besar-besar, nggak pernah dikasih motor kantor. Padahal sebenarnya sistemnya apa tadi? Sebenarnya itu gaji mereka itu yang tadinya niatnya mau saya naikin gajinya 500.000, benar nggak? Jadi masalah cara di sini, motivasi orang kemana, ya kan? Loh, atau ini pernah disuruh jadi konsultan, nggak mau. Wah ini jalan konsultan nih orang gini nih, nggak mau. Nah konsultan nggak mengalir karena dibayar. Kalau ini mau mengalir aja, ikhlas aja ngomong kan, gini. Sampai sekarang karyawan yang pakai motor spesi itu kan senang juga kita lihatnya. Ketemu sama bos kerja dulu yang waktu jadi manajer dulu di Pulau Umang Resort, karena hubungannya bagus, kumpul. Ingat tuh bos itu ke kita ini, wah nanti para manajer gua bikinin perumahan untuk manajer, omong doang. Motivasi mulut doang itu. Nggak ada tuh, hanya janji aja biar karyawan pada itu. Apa ingat nggak dulu saya realistis aja dan kejadian di alam tanya sama niat, karena yang saya rekrut jadi karyawan saya itu bantahan anak buah saya waktu kerja dulu. Saya niat, hanya si Agus dapat motor, gimana lu konsep kerja. Nah ini kan ilmu nih buat kadang-kadang caranya yang berbeda, padahal sama itunya, tapi nih penerimaannya berbeda. Lanjut. Mungkin ini bisa jadi yang terakhir kan Ya. Bapak punya motivasi yang Bapak pegang sampai sekarang, atau enggak motivasi yang Bapak bisa kasih ke orang lain, bagi orang lain yang kayak mau mulai usaha juga, nggak harus usaha peternakan, cuman hal lain juga Bisa. Ini pengalaman pribadi. Kembali ke yang tadi itu. Pertama, kitanya itu fokus.
terus kitanya yang suka. Ya, waktu saya kerja jadi accounting manager, purchasing manager, restoran manager, pegang semua purchasing seluruh usaha dia, itu saya fokus. Ada saya sesali, saya ke keluarga itu kurang memperhatikan karena lebih sibuk bekerja. Karena kalau kerja itu menjadi apa ya, royalnya tinggi. Nah, dia modal kalau kita kerja, kita pisah dulu nih, kita bekerja sama orang sama usaha sendiri. Kerja sama orang tuh integritas, kejujuran penting. Terus tunjukkan kerja kerasnya, tunjukkan ide-idenya muncul. Kadang-kadang bos itu hal-hal kecil dia nggak pikirkan karena terlalu besar yang dia pikirkan. Yang kita kelas menengah, hal-hal kecil bisa kita lontarkan, yang itu besar buat dia. Itu kalau kita karyawan. Tapi setelah kemudian bekerja, usaha sendiri, kejujuran yang tadi kita pegang itu kita pegang karena itu modal awal, modal penting itu kejujuran soalnya. Integritas itu. Nah, selanjutnya apa? Tempurnya lebih berat ini. Karena apa? Ini betul mikir sendiri kan? Mikir sendiri. Jatuh bangun harus dihadapi. Nah, untuk tidak kita gampang putus asa, semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi itu tadi rugi apa-apa rugi. Namanya juga usaha. Jadi nggak pernah bilang gini. Ini teman berdua kita Bang, kita usaha yuk. Berdua, diajak nih. Modalnya dari mana nih? Nah, itu nggak main sama Pak Taufik itu. Bicara modalnya dari mana nih? Nggak main, kenapa? Balik nih sekarang. Ini orang kan udah punya anak juga nih. Sekarang, anak lu sakit keras. Kan lu nggak punya duit nih sekarang nih. Tiba-tiba anak lu sakit keras nih. Dicarinya uang 10 juta kalau dia masuk rumah sakit. Wah, bagaimanapun juga saya cari duit 10 juta. Masalahnya anak gua sakit. Nah, sekarang berbalik. Lu mau bisnis itu mikirnya kayak anaknya sakit. Kenapa sekarang pas bisnis bilang nggak punya modal gua? Berarti kalau ada uang pun dia nggak kuat dia bisnisnya. Jadi uangnya kan hilang itu. Tapi kalau dia menganggapnya bisnis itu seperti anak sakit, dia cari itu uang. 10 juta itu mau pinjam dari mana-mana. Sudah itu dia jalankan, dia akan kerjakan banting tulang itu untuk membalikkan uang itu. Justru orang itu yang harus kuat. Kalau bisnis ini ada gua nih modal nih, tapi gua kurang waktunya nih, Pik. Dia main duitnya doang, nggak dipakai itu orang. Ngapain? Gua nggak butuh duitnya, butuh kotaknya sama itu ya bisnis bareng. Kalau duit itu bisa cari sendiri. Kadang-kadang itu, ini kok ada duitnya, tapi kok waktunya nggak banyak gitu. Dia malah ngandalin kita berarti kan? Nah, itu jadi kalau bisnis itu harus pikiran. Itu namanya apa ya? Afirmasi namanya. Jadi kalau kita mau tidur tuh, mikirnya sesuatu yang indah-indah, yang berhasil, itu akan jadi kenyataan. Jadi berhasil itu karena pikirannya yang sana aja. Harus berhasil, saya harus ini, harus ini. Jangan berpikirnya negatif. Kejadiannya negatif jadinya gitu. Itu pesan saya kalau untuk orang yang bekerja sama orang yang bisnis. Jadi jalanin aja semuanya, itu ada pasang surutnya. Sehingga waktu itu joblok, saya pernah usaha dikhianati oleh karyawan. Pernah. Bayangin, karyawan nganggur, orang nganggur. Pernah mantan anak buah di kantor nganggur, mau diceraiin istrinya karena datang kerja sama saya. Waktu itu tahun 2007, 2 juta cukup nggak? 2 juta gaji doang. Kasih gaji 2 juta. Tiba-tiba ngeluh karena istrinya yang tadi minta cerai kerja, kuliah, perlu duit. Mau dinaikin gaji, nggak enak sama karyawan yang lain. Tapi anak pintar nih, udah kamu jalankan ini. Bikin brand kita, dulu namanya ada pisang hijau Aladin. Kalau membuka bisnis saya di Taufik Effendi saya tuh ada bisnis apa aja. Jalan.
lu bikin, saya kan pisang hijau lari saya jalanin dulu, bikin brand baru pisang hijau Alibaba, bikin konten kami yang masarin, dia tuh masarin pisangnya sama dari sini juga, dari Aladin juga. Tiba-tiba orang franchise ke dia 10 konter, 1 konter dia lapor kantor, 2 konter lapor kantor. Pas ada orang mesennya 10 konter, oh iya, wah ini duitnya gede nih, mulai nakal, ngerjain di rumahnya sendiri. Tiba-tiba Alibaba nggak jalan lagi. Kenapa? Nggak pernah order. Rupanya ordernya bikin sendiri. Bayangkan, udah mau dicerai istri. Nah, sempat juga rumahnya mau dijabel, bang, karena nggak nyicil, dipinjemin dulu. Masih bisa berkhianat tuh. Akhirnya berkeluar berkhianat. Ambil positifnya, paling tidak kamu ikut saya jadi bisa usaha. Itu aja, jadi bisa usaha, jadi pesaing malah sekarang kan. Jadi pesaing nggak apa-apa, paling tidak memacu saya untuk lebih bagus lagi usahanya. Masa kalau sama anak buah kan gitu mikirnya kan, kita ambil positifnya ke sana, silakan aja. 2 bulan karena bikin sendiri, gua siram sama minyak panas mentega cairkan itu, mainnya nggak usah dia lah itu, ya kan? Nah, tutup, datang, coba dicerai juga sama istri aja. Cerai juga istrinya banyak. Yang tadinya dinasehatin sekarang mah dibiarin gitu. Ya cerai juga jadinya. Sebenarnya tadinya mau cerai. Panggil sini istri kamu. Terus kenapa cerai? Cerai. Suami mau cari duit. Tak cerai. Begitu ribut sama saya dinasihatin lainnya istrinya. Enggak. Nggak pernah cerai jadinya. Ya udah. Itulah bahasanya udah. Gitu. Itulah kehidupan. Nah, bapak sama anak-anak suka cerita-cerita gitu, sampai masalah jodoh pun cerita. Nah, kejadian contohnya nih, ini kalian kan nanti punya jodoh sebentar lagi nih, yang cowok nih, anak-anak cowok nih, saya tahu kamu nanti punya pacar yang banyak keluar adik kakaknya perempuan. Kan nanya jadinya, kenapa ya kalau adik kakaknya banyak perempuan? Ya bukan apa-apa nih, ini cerita nih. Kalau banyak adik kakaknya perempuan, berarti kamu akan banyak saingan nggak menantu laki-laki dari mertua kamu? Banyak. Syukur kalau kamu menantu yang paling berhasil. Kalau paling nggak berhasil, coba kemana? Punya pembanding kan? Kadang-kadang mertua kan paling sayang tuh sama menantu yang berhasil, betul nggak? Nah ini logika, ini kita bicara logika ya. Nah sekarang kalau kamu dapatin istri, yang pacar kemudian jadi istri, hanya satu-satunya anak perempuan, kira-kira dia punya pembanding nggak? Nggak punya. Dia kan nggak punya. Lebih sayang kan jadinya? Harusnya lebih disayang. Tapi kenyataannya dia punya pacar yang punya adik perempuan, ya nggak apa-apa, ini mah cerita aja. Kalau bisa begini nih, tapi nggak diikat gitu ya. Kita nih logikanya begini. Jadi anak itu diajarin berlogika aja, tapi tidak membunuh perasaan gitu kan. Begitu perasaannya sukanya lemah, itu kan kita nggak bisa larang. Ya udah, itu memang jodoh kamu ke sana. Jadi bapak sama anak-anak itu malah seperti teman. Nggak pernah pacaran dilarang-larang. Kalau dilarang-larang dia sembunyi-sembunyi. Udah nggak, anak-anak sebesar saya ini kan kalau dilarang-larang dia pacaran sembunyi-sembunyi. Terbuka malah kita bisa ngobrol. Gimana? Pacaran gimana? Masih sama itu? Oh, udah putus ya. Oh, udah putus. Kenapa putus? Jadi mau ngomong. Jadi kita paling tidak kontrol. Itu intermezzonya. Ya, gimana? Jubir. Mungkin udah kali apa ya? Ya. Paling mau lihat ininya sekitarnya Silakan. boleh. Jangan lupa komen di Google. Siap. Boleh lihat dulu boleh. silakan. Sama yang dalam sini. Fotonya di Iya, buka aja. kayak ini nih, foto tuh. Pak. Tapi tidak menjamin juga anak itu persis seperti hidupnya. Jadi kita butuh 25% lebih bagus perbandingannya, 25% akan lebih tidak bagus, 50% sama seperti hidupnya. Nah,
Karena ini black penis yang hitam itu begitu muncul bulu putih satu, udah jatuh harganya. Jadi kalkun biasa jadinya gitu. Jadi ini tempat ini kumpul anak-anaknya banyak nih, kalau masuk kalkun itu dari luar, dari sini, udah masuk sini. Ini lagi kosong. Biasa ini banyak rame nih. Ada dijual. Dijual. Yang berapa sih yang ini kalau berapa aja? Aku boleh dulu. Terus, ya udah lagi. Masuk sana. Ini kan gara-gara kalau angsa itu makan tempat tuh. Iya. Dua. Biasanya kalau bapak lagi sampai gini, mau dicobain gimana? Goreng gitu. Ya, Boleh. bukan juga saya lihat, pas nyobain Dimakan maksudnya kan? Oh iya. kalau dagingnya sama aja atau kayak Ini misalkan telurnya atau pertama telur telur kan? dulu nih, kalau telur Ya dicobain. Pernah angsa juga penasaran kan pengen tahu rasanya telur angsa gimana, makan telur angsa tapi dipikir sama aja sama telur. hanya beda ukuran doang ya. Iya. Kalau dagingnya, kalkun lebih enak daripada ayam. Lebih enak. Kalau cek di Google, memang kalkun rendah kolesterol, termasuk telurnya. Makanya tentara dulu suka beli telurnya itu 20.000 satunya. Satu telurnya. Pernah beli 20.000. Itu anak masih SMA gitu bingung. Wah, ada yang mau beli telur 20.000 ya? Nggak tahu. Memang dulu harga telur itu 20.000. Kalau buat sekarang itu biasanya seberapa? Sekarang 10.000 paling. Kalau untuk akun gini. Iya, tapi kan ngapain jual telur 10.000? Karena tunggu sebulan jadi 35.000. Iya. Ya kan? Iya. Malah kita mau beli sama orang 10.000. Selama yang tadi fertil tadi itu. Kadang-kadang dia kan tidak punya jantannya atau dia banyak betinanya, jadi tidak dibuang jantannya, percuma ditetesin nggak akan netes. Tapi kalau fertil 10.000 berani. Gitu. Ya, gitu. Amin. Kecil. Iya. Karena kamu mau malu kan, ya mau malu. Itu di bawah. Ya. Silakan. Paling kita mau pamit sekarang. Oh iya. Nah, terima kasih banyak udah berkunjung ya. Ya, jangan lupa ya. Pasti banyak. Pak ini ada dikit. Astagfirullah. Enggak usah. Dalam tas itu. Ya, Pak makasih ya Pak. Aduh. ya, Maaf ngerepotin ini mah. Ya. Bapak ya. Waalaikumsalam. Siap, sama kakak alumni. Kasih ya kak. Kalau mau tambah ini ada di YouTube ya. Iya, siap Pak. Yang paling penting itu komen Google. kayak teman-teman yang lain. Jadi kalau kerja di BUMN nanti IP-nya berapa? 3. Ya, kalau asetnya negeri ya. Ya. Dua-duanya di swasta berapa? 3,5. Betul. Boleh, Pak. Tercatat ya. Mari Pak. Mari, Bapak. Terima kasih. Iya. Videonya di foto bro. Apa? Yang rumput-rumput yang kecil-kecilnya itu. Oke. Iya.
Lagi day. Langsung aja tinggi ya. Sehat sampai ke bawah. Nah, mau ngebahasnya gimana? Jadi sini deh. Masih berapa? Makasih Kak. Boleh? Jadi berapa? Kalau pas arah pulangnya masih dari sini. Ya, mau lah. Bentar dong, satu dong. Ya, jadi maksudnya mau kemana? Mau ke situ dulu. Itu. Di mana? Sit dulu. Itu dulu. Di ini masjid yang gede itu, Tapi yang tadi yang itu. yang Brawijaya. eh Ayo bawa, bro. Wah, megang di sini. Bawa tas, bawa ini. Fungsi tasnya apa? fungsi tas Ah, apa? boleh, jangan. Pakai.